Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk bisa berdiskusi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, yaitu Ibu Rahmi Dwi Febrian SPD MPD, dan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Indrika Fepiana, sebagai moderator dan pembaca materi 1. Selanjutnya yaitu Aini Septia Rahmalita sebagai pembaca materi 2 dan Adelia Amanda sebagai pembaca materi ketiga. Diskusi kita pada hari ini yaitu membahas tentang eksistensi dan kedudukan BK di sekolah. Materi yang pertama yaitu eksistensi BK di sekolah. Sebelumnya, apa sih itu eksistensi BK? Eksistensi BK yaitu proses interaksi antara konselor dengan konselir, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konselir agar dapat mengembangkan potensi dirinya, seperti kebahagiaan diri pribadi, kebahagiaan yang efektif, kebahagiaan hidup dengan orang lain, dan keserasian cita-cita anak didik dengan kemampuannya. Setelah membahas pengertian BK, sekarang apa sih fungsi dari BK? Fungsi BK ini ada 4 kategori, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini berfungsi fungsi bimbingan yang membantu peserta didik agar mempunyai pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi pengentasan. Mengatasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Kategori fungsi terakhir yaitu fungsi pemeliharaan dan pengembangan, fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dan fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya yaitu kedudukan BK di sekolah. Kedudukan BK di sekolah ini berdasarkan landasan yuridis formal dan landasan yuridis informal. Pembacaan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini Septia Rahmalita. Kepada Aini dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis formal. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yang menjelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pambong belajar, widya suara, tutor, struktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Layanan BK memiliki posisi serta peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem pendidikan di sekolah. Bimbingan dan konseling berperan penting dalam memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif. Yang kedua, ada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Yang mana pada pasal 6 ayat 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 yang diselenggarakan di dalam kelas dengan kapasitas beban belajar 2 jam per minggunya. Selanjutnya pada halaman 18 nomor 4 dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan secara terprogram berdasarkan asesmen kebutuhan atau need assessment yang dianggap penting atau skala prioritas dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan. Semua peserta didik harus mendapatkan layanan bimbingan konseling secara terencana, teratur, dan sistematis, serta sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, seorang konselor atau guru bimbingan dan konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 jam pembelajaran per minggu setiap kelas secara rutin dan terjadwal. Selanjutnya ada lampiran Permendikbud halaman 37 nomor 2 dan 3 bagian B,
yang mana setiap satuan pendidikan SMP atau MTSN atau SMPLB diangkat sejumlah konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio 1:150 sampai 160. Atau satuan konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 sampai 160 orang peserta didik dan konseli. Sekian dari Pembacaan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Amanda. Kepada Adelia Amanda, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai landasan yuridis informal. Yang pertama, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Kajian psikologis ini yang penting dikuasai oleh konselor ialah mengenai motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, serta kepribadian. Selanjutnya yaitu landasan sosial dan budaya. Landasan sosial dan budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan, dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Kemudian landasan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, yang mana layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang mempunyai dasar-dasar keilmuan baik yang menyangkut teori maupun prakteknya. Dan yang terakhir ada landasan globalisasi, yang mana perkembangan zaman atau globalisasi menimbulkan suatu perubahan serta kemajuan dalam masyarakat. Landasan globalisasi ini dalam konseling penting sebab di dalam melaksanakan bimbingan dan konseling perlu menyesuaikan dengan zaman, sebudaya yang berlaku. Selain globalisasi sangat berpengaruh pada manusia modern saat ini sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa landasan globalisasi menjadi salah satu acuan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Adelia Amanda yang telah membacakan materi terakhir kita pada hari ini. Dengan selesainya Adelia Amanda menjelaskan materi terakhir, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.